Ternyata kita di kelas harusnya belajar seperti apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada kita. Silakan kita berikan tepuk tangan yang meriah. Semoga Bank Indonesia selalu jaya di Indonesia dan kami harapkan yang terbaik untuk dunia pendidikan. Eti, aku pergi belanja sakawi kadang. Bato sakit mana dah? Tambah piti belanja dah. Apu di Bali sagalo mahada. Sakit kepala dan manukada. Balak sayu tambah dah. Kami sayangi, kami cintai semua dan kami banggakan para pahlawan Angkatan Jasa, para paku bumi Indonesia. Hari ini dari Miangas sampai Pulau Rote, semua transaksi menggunakan rupiah karena rupiah merupakan alat nomor satu bangsa. Sebagai bentuk dukungan untuk kekuatan ekonomi negara kita, transaksi rupiah tidak hanya dalam bentuk logam dan kertas, namun juga dalam bentuk non-tunai. Uang elektronik, kartu ATM, kris merupakan instrumen pembayaran dan seluruhnya wajib pakai rupiah. Jadi, ayo kita cerdas bertransaksi dengan rupiah. Rupiah berperan penting untuk menekan rela berbelanja, menjaga kelangkaan yang akan membuat harga-harga menjadi naik. Bijak berbelanja dapat mengendalikan harga-harga tetap stabil. Belanja produk lokal, berwisata dalam berbagai beragam Indonesia. Pengelolaan keuangan pribadi dengan baik akan bermuara kepada tercukupnya kebutuhan kita secara individu. Dalam skala yang lebih luas akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Sebagai generasi muda, mari bersama. Kadang-kadang kan diimpan terus ditaruh di casing handphone, ya. Jadi itu kan sangat merusak Bapak Ibu. Kemudian jaga. Bapak Ibu yang saya cintai, kita bertemu dalam forum ini. Kemudian Bank Indonesia yang sangat memotivasi, memberi kami semangat dan mampu berkolaborasi dengan dunia pendidikan pada saat ini. Kemudian rasa terima kasih ini yang tak terhingga, semoga dengan adanya kolaborasi partisipasi Bank Indonesia terhadap dunia pendidikan mampu meningkatkan rasa kepahaman berbangsa dan bertanah air bagi siswa kita dengan adanya CBP di dalam mata pelajaran IPS. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita berikan kesempatan kepada Ibu Endang Susilawati, MPD, untuk memaparkan tentang APMP yang akan kita masukkan dan CBP di dalam konten materi mata pelajaran IPS. Kepada Ibu Endang Susilawati, kami persilakan. Walaupun begitu, kita tidak harus paham dengan ekonomi. Kalau kami lihat, yaitu capaian pembelajaran dari Permendikbud, ada 5 mata pelajaran yang berkaitan dengan ekonomi. Jadi di sini yang pertama, mampu memahami bagaimana masyarakat saling berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis peran pemerintah dan masyarakat dalam mendorong
perekonomian. Yang ketiga, memahami dan memiliki kesadaran terhadap perubahan sosial yang terjadi di era kontemporer. Kemudian yang keempat, menganalisis perkembangan ekonomi di era digital, 5. Memahami tantangan pembangunan dan potensi Indonesia menjadi negara maju. Dari 5 yang CP ini, ya sebenarnya kan tidak ada per poin-poin, tapi kami melihat dari mungkin poin-poin atau indikator yang bisa kita ambil dari 5. Yang penting sekarang, pembelajaran IPS mampu mengintegrasikan bagaimana anak kita itu cinta, kemudian bangga dan paham terhadap rupiah. Itu pada intinya. Jadi di sini kami melihat ada 2 yang bisa kita masukkan beranjak dari, mungkin kita lihat sama-sama nanti Permendikbud, yaitu mampu memahami bagaimana masyarakat saling berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang keempat yaitu menganalisis perkembangan ekonomi di era digital. Mungkin di sana kita bisa memasukkan atau mengintegrasikan CBP ini. Di materi ini berkaitan tentang peran diri masyarakat. Jadi kita lihat di sini kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan dan berteknologi di era globalisasi. Makanya itu tadi dari CP, itu yang kami garis bawahi, yang kami beri garis warna merah. Jadi kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan dan juga berteknologi di era globalisasi. Jadi materi ini berkaitan tentang peran diri masyarakat serta negara dalam memenuhi kebutuhan bersama. Peserta didik menganalisis sejarah manusia dalam memenuhi kebutuhan. Jadi mungkin sejarah, mungkin Bapak Ibu lebih paham bagaimana sejarah di awal manusia memenuhi kebutuhan dari mempergunakan sistem barter, uang barang, kemudian kita kenal dengan uang kartal, kemudian sekarang digital dengan menggunakan uang viral. Begitu apa sih uang kartal uang viral ya? Nah ya seperti itu. Jadi di sini, jadi uang yang kita buat itu punya nilai nominal, yang punya nilai intrinsik. Andai kata dia hancur, dia dari bahan pembuatnya. Banyak sekali Bank Indonesia itu menghancurkan uang, berarti bertambah lagi modalnya, berkurang pula perekonomian Indonesia. Mungkin seperti itu. Jadi itu yang kita tanamkan kepada peserta didik kita. Jadi di sini kami mengambil yaitu pada CP peserta didik menganalisis sejarah manusia dalam memenuhi kebutuhan. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di Kota Bukit Tinggi pada tanggal 2, 3, dan 4. Memang luar biasa rasanya apa yang kita lakukan saat ini. Di luar dugaan, ternyata dengan tiba-tiba ada surat pemberitahuan bahwa kita akan berkolaborasi dengan Bank Indonesia. Saya rasa ini memang belum pernah terjadi. Tepuk tangan untuk Bank Indonesia. Support luar biasa yang diberikan untuk perkembangan dunia pendidikan memang sangat luar biasa, dan ini adalah salah satu pintu gerbang kesuksesan bagi siswa kita yang ada di Sumatera Barat. Mungkin akan melangkah ke seluruh wilayah Indonesia. Apa yang diberikan ini memang sangat luar biasa bagi kita guru-guru, dan motivasinya luar biasa sekali pada saat sekarang ini. Kita berharap kepada Bank Indonesia memang ini teraplikasi, terlaksana di dalam kegiatan pembelajaran kita di sekolah. Dan ke depan kita berharap Bank Indonesia juga melakukan langkah-langkah inovasi yang jauh lebih baik lagi ke depan untuk kemajuan anak bangsa kita. Saya berharap dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia ini mampu membuat Bank Indonesia menjadi salah satu lembaga keuangan di Indonesia untuk meningkatkan kreativitas, mengangkat Bank Indonesia bahwa Bank Indonesia tidak hanya mampu bersaing dari segi perekonomian saja, tetapi juga bekerja sama menggandeng dunia pendidikan. Ini memang salah satu prestasi yang sangat luar biasa bagi kita sebagai tenaga pendidik, guru. Mari kita sambut keinginan luar biasa Bank Indonesia dengan kinerja yang luar biasa, potensi yang luar biasa. Kenapa? Apa yang sudah disumbangkan oleh Bank Indonesia ini jangan kita sepelekan, jangan kita habis ini tidak ada apa-apa. Tetapi ini langkah maju bagi kita
pada dunia pendidikan, memasukkan bagaimana CBP itu rupiah, sehingga peserta didik kita juga tahu ternyata uang ini memang salah satu alat yang bersatu bangsa. Jadi kami sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, sehingga dimasukkannya uang ke dalam salah satu materi pembelajaran kita, ekonomi terinteraksi, bisa kita masukkan ke dalam materi ajar kita tersebut. Ini memang sangat luar biasa sekali ke alam ini. Saya jujur ya Pak ya, sepertinya kita belum pernah mendapatkan pelayanan administrasi yang seperti ini. Benar nggak Bapak Ibu? Benar ya, belum pernah kita dapat layanan yang seperti ini. Saya sangat terkejut sekali. Sewaktu saya sampai di depan administrasi, saya anggap mau absen pelajaran, terus kita sebut aja Ibu ini ya, ternyata langsung ada pembayaran angka. Apa kata saya sama Bu Endang? Bu Endang, jadi malu kita ya. Jadi malu kita ya. Kenapa? Memang kami belum pernah lakukan hal seperti itu. Kegiatan kami di dunia pendidikan biasanya di akhir kegiatan kita baru menandatangani segala sesuatu yang berhubungan dengan angka-angka. Dunia saya masih ada Pak? Iya, terima. Itu harapan kita ya. Tetapi ini sudah sangat luar biasa sekali. Jadi kemudian di samping hal itu yang sangat berkesan sekali bagi saya, datang disambut dengan hal yang sangat amazing. Kemudian yang kedua, terus terang ya Pak ya, ramah-ramah. Iya, jadi yang ternyata kita di kelas harusnya belajar seperti apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada kita. Silakan kita berikan tepuk tangan yang meriah. Semoga Bank Indonesia selalu jaya di Indonesia, dan kami harapkan yang terbaik untuk dunia pendidikan. Terima kasih atas pelayanannya. Banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Lilis, luar biasa ya Bu Lilis.